Halo, jumpa lagi dengan saya di dalam pembelajaran kita mengenai mentafsir Alkitab atau menginterpretasi Alkitab. Dan kali ini kita akan mempelajari satu pokok yang sangat signifikan di dalam studi ini, yaitu definisi daripada menafsir. Nah, waktu kita membicarakan mengenai pengertian menafsir, kita harus membedakan beberapa istilah yang penting yang barangkali kita harus pahami supaya kita mengerti bukan hanya perbedaan tetapi substansi daripada menafsir. Nah, istilah pertama yang kita harus pahami adalah istilah exegesis. Nah, istilah ini digunakan oleh para penafsir Alkitab, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, mereka biasanya menggunakan istilah exegesis untuk menyebut sebuah proses di mana pembaca mencoba menggali keluar arti daripada makna teks yang dibacanya. Nah, exegesis berangkat dari kata ex. Nah, ex itu istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani, itu kata depan, artinya keluar. Maka exegesis adalah upaya yang dilakukan oleh seorang penafsir di dalam menarik keluar arti daripada sebuah teks. Artinya kita berupaya untuk memahami teks itu dan kemudian menggalinya keluar. Nah, itu adalah arti daripada exegesis. Nah, jadi waktu kita melakukan sebuah proses penafsiran Alkitab dan kita mencoba untuk memahami teks Alkitab sesuai dengan arti di mana teks itu pertama kali disampaikan, nah maka proses itu disebut sebagai exegesis. Nah, istilah kedua yang juga penting untuk kita pahami adalah istilah hermeneutics. Nah, istilah hermeneutics memiliki pengertian yang berbeda oleh dalam pemikiran beberapa ahli Alkitab. Nah, sebagian ahli mereka memahami bahwa hermeneutik adalah upaya orang-orang percaya atau upaya seorang penafsir di dalam menerapkan apa yang dia pelajari ke dalam dunia kontemporer di mana ia hidup. Nah, jadi sebagian orang percaya bahwa hermeneutik adalah sebuah aplikasi dari sebuah proses exegesis. Nah, meskipun demikian, di dalam studi mengenai hermeneutik dan penafsiran, kita belajar bahwa ternyata pengertian hermeneutik saat ini dipahami dengan berbeda. Nah, saat ini hermeneutik seringkali dipahami secara umum sebagai the art of understanding, seni untuk memahami, atau hermeneutik itu bisa dipahami sebagai the philosophy of understanding, filsafat daripada pengertian. Nah, jadi banyak ahli sekarang membedakan antara exegesis dengan hermeneutik. Hermeneutik tidak fokus hanya kepada bagaimana memahami Alkitab. Hermeneutik fokus kepada bagaimana seseorang dapat memahami dengan benar. The art of understanding. Bagaimana seseorang bisa mengerti dengan benar. Nah, maka di dalam studi-studi hermeneutik modern kita kemudian belajar bahwa yang namanya memahami, yang namanya menginterpretasi, yang namanya mengerti melibatkan berbagai unsur, baik unsur speaker atau pembicara atau penulis, ataupun unsur teks dan juga unsur audiens ataupun pendengar ataupun juga pembaca daripada sebuah teks. Nah, maka di dalam sebuah proses hermeneutik kemudian dipelajari bagaimana cara membaca sebuah teks dengan benar sehingga apa yang seorang baca itu adalah hal yang bisa diterima sebagai sesuatu yang benar. Nah, itulah sebuah proses yang disebut sebagai hermeneutik saat ini. Nah, jadi ada perbedaan di dalam mendefinisikan apa yang disebut sebagai hermeneutik di dalam studi biblika dan juga dan studi hermeneutik secara umum. Dan saat ini kalau kita melihat misalnya saja sekolah-sekolah, universitas-universitas umum, kita belajar bahwa yang namanya hermeneutik ternyata tidak dipelajari hanya di dalam studi tafsir Alkitab, tapi juga di dalam berbagai disiplin ilmu. Mengapa demikian? Karena hermeneutik sekarang tidak lagi dipahami sebagai seni di dalam menafsir Alkitab, tetapi dipahami sebagai the philosophy of understanding, sebuah filosofi untuk memahami sesuatu. Dan istilah ketiga yang juga penting namun seringkali orang salah paham di dalam memahaminya adalah istilah eiseges. Nah, istilah eis dalam bahasa Yunani berarti masuk ke dalam. Nah, jadi eiseges adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut kesalahan di dalam proses penafsiran di mana seseorang bukannya menggali Alkitab, makna Alkitab, tetapi memasukkan idenya ke dalam teks. Nah, upaya memasukkan ide ke dalam teks inilah yang disebut sebagai eiseges.
Nah, jadi eisegesis pada dasarnya merupakan sebuah pelanggaran di dalam sebuah penafsiran Alkitab. Mengapa? Karena dalam sebuah penafsiran Alkitab, kita berupaya untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan konteks aslinya, bukan membuat teks berbicara sesuai dengan keinginan kita. Nah, meskipun demikian, kita harus menyadari bahwa dalam batasan tertentu, seseorang selalu memiliki unsur eisegesis ketika dia membaca teks kitab suci. Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca kitab suci, kita selalu membaca dengan asumsi pemahaman yang sudah ada dalam pemikiran kita. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, pemahaman yang ada dalam pemikiran kita mempengaruhi cara kita membaca teks kitab suci. Nah, meskipun demikian, seorang ahli dalam studi tafsir Alkitab, Grant Osborne, dalam bukunya Hermeneutics of the Spiral Hermeneutics, dia menjelaskan bahwa memang tidak mungkin kita membaca kitab suci tanpa membawa sebuah asumsi apapun juga. Tetapi tidak berarti bahwa asumsi akan menentukan bagaimana seseorang, makna yang seorang dapatkan di dalam kitab suci. Itu tergantung dari sikap seseorang ketika dia membaca kitab suci atau membaca sebuah teks. Kalau seseorang betul-betul mengerti bahwa sebuah pembacaan terhadap teks merupakan sebuah fusi, sebuah proses sintesis antara apa yang kita pahami dengan apa yang teks ajarkan, maka waktu seorang membaca kitab suci atau membaca sebuah teks, kita akan mengalami sebuah proses yang disebut sebagai spiral hermeneutics, di mana pemahaman baru yang kita miliki terhadap teks akan bersifat melingkar. Maksudnya melingkar adalah kembali ke dalam pemikiran kita, memperbaharui asumsi-asumsi yang barangkali tidak tepat yang kita miliki ketika kita pertama kali membaca Alkitab. Dan sebuah proses yang terus-menerus di dalam membaca Alkitab secara spiral akan membuat pembacaan kita terhadap teks Alkitab menjadi semakin hari semakin baik, dan semakin hari semakin mendekati pemahaman yang benar. Nah, itulah sebabnya maka di dalam membaca kitab suci, dalam menafsir Alkitab, kita harus berhati-hati. Kita harus memperlakukan teks bukan sebagai objek yang kita baca, tapi sebagai subjek yang berbicara kepada kita. Sehingga ketika kita membaca teks, kita mengizinkan teks untuk bukan saja berbicara, menyatakan apa yang teks ingin katakan, tapi teks juga menolong kita mengerti, memperbaharui kesalahpahaman yang kita miliki terhadap apa yang teks nyatakan. Nah, itulah beberapa poin prinsip utama di dalam membaca kitab suci. Kita harus membedakan pengertian daripada eisegesis, hermeneutik, dan juga pengertian daripada exegesis. Nah, di dalam proses menafsir Alkitab, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa baik proses exegesis maupun proses yang disebut hermeneutics, dua-duanya sama-sama signifikan. Jadi sebuah proses menafsir Alkitab adalah sebuah proses yang melibatkan sebuah filosofi pengertian, sebuah kerangka hermeneutis, tapi juga sebuah kemampuan di dalam membaca teks Alkitab secara sesuai dengan konteksnya, tetapi juga melibatkan unsur yang ketiga yang signifikan, yaitu unsur mengaplikasikan teks di dalam konteks modern. Nah, proses ini saat ini tidak disebut sebagai proses hermeneutik, tapi disebut sebagai sebuah proses ekspositori. Nah, jadi sebuah pembacaan teks yang baik, yang bertanggung jawab, selalu bersifat ekspositori. Nah, sebuah pembacaan terhadap teks disebut ekspositori sebab pembacaan tersebut melibatkan dua unsur, satu eksegesis, kedua adalah aplikasi. Nah, itulah yang membuat maka teks yang kita baca menjadi relevan bagi kita. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari 4 terminologi yang penting yang kita harus pahami. Pertama, eksegesis, kedua hermeneutics, ketiga eisegesis, dan yang keempat ekspositori. Saya berdoa supaya video singkat ini boleh memperlengkapi pemahaman kita terhadap memahami Alkitab atau menginterpretasi kitab suci. Dan kiranya semakin kita bertumbuh dalam mengerti kitab suci, kita semakin juga mengalami pertumbuhan iman dan pertumbuhan rohani. Tuhan memberkati pendengar sekalian.